Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan obrolan yang kemarin, kami akan menanyakan siapa saja wasi para rasul itu. Artinya manusia-manusia yang menjadi wakil, yang mengemban amanah para rasul itu. Nah, obrolan kali ini kalau bisa tolong dijabarkan agar kami mengerti. Kami mohon Mbah Hatung menerangkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Untuk melanjutkan obrolan yang kemarin, itu sangat bagus sekali apabila kita membahas siapakah orang-orang atau manusia-manusia yang menjadi wakil para rasul yang ada di muka bumi ini. Karena di dunia ini sebelum bumi digoncangkan, artinya kiamat, itu selalu ada seorang pemimpin, dan seorang pemimpin itu tidak akan lepas, atau dunia ini tidak akan kekosongan dari kepemimpinan itu. Maka obrolan kali ini kami akan memaparkan satu persatu daripada siapakah wakil-wakil atau wasi pengemban syariat para rasul itu. Nah, syarat pertama dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam dan para wasi syariatnya berjumlah 12. Nah, siapa saja wakil-wakil dari Nabi Adam itu? Yaitu 1 Sis, 2 Qabil, 3 Kinan, 4 Hasim, 5 Syabam, 6 Qadis, 7 Qaidath, 8 Emik, 9 Ainuk, 11 Idris, 11 Wainuh, 12 Nahur. Nah, ke-12 manusia ini adalah yang menjadi mata rantai untuk mengemban syariatnya Nabi Adam alaihissalam. Dan yang kedua, syariat yang kedua dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam, dan para wasi syariatnya juga berjumlah 12 orang, yaitu 1 Sam, 2 Yafis, 3 Arfakhsad, 4 Farsakh, 5 Fatu, 6 Salih, 7 Hud, 8 Soleh, 9 Daimak, 10 Ma'dal, 11 Darikhah, 12 Hajan. Nah, itu wakil yang mengemban risalah syariatnya Nabi Nuh alaihissalam. Syariat yang ketiga dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan para wasinya yang berjumlah 12 orang, yaitu 1 Ismail, 2 Ishak, 3 Yakub, 4 Yusuf, 5 Ailun, 6 Aisub, 7 Yanbun, 8 Daniel, 9 Ainuh, 10 An-Nakha, 11 Ma'idah, 12 Lot. Ke-12 ini juga menjadi mata rantai Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan syariat yang keempat dibawa oleh Musa alaihissalam dan para wasinya yang berjumlah 12 orang juga, yaitu 1 Yusa, 2 Aruf, 3 Faiduf, 4 Aziz, 5 Arisa, 6 Dawud, 7 Sulaiman, 8 Asif, 9 Atrah, 10 Muniqa, 11 Arun, 12 Wa'is. Nah, semuanya para rasul itu ada wasinya atau wakilnya. Dan kami lanjutkan syariat yang kelima dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam dan para wasinya. Jumlahnya juga 12 orang, yaitu 1 Sam'un, 2 Aruf, 3 Qaidak, 4 Abir, 5 Zakaria, 6 Yahya, 7 Ahda, 8 Masha, 9 Tolut, 10 Kis, 11 Astin, 12 Bukhaira. Ini wakil-wakil daripada wasi daripada Nabi Isa alaihissalam itu, juga 12 orang. Terus syariat yang keenam
dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para wasinya berjumlah 12 orang juga, yaitu satu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dua Hasan Al-Mujtaba, tiga Husain As-Syahid Ali Zainal Abidin, lima Muhammad Al-Bakir, enam Ja'far As-Shadiq, tujuh Musa Al-Qadim, 8 Ali Ar-Ridho, 9 Muhammad Al-Jawad, 10 Ali Al-Hadi, 11 Hasan Al-Askari, 12 Muhammad Al-Mahdi. Dan ini para rasul ini telah membawakan syariat-syariat untuk umatnya, dan karena rasul ini juga usianya terbatas, maka dari zaman ke zaman para rasul itu mempunyai wakil yang untuk meneruskan syariat yang dibawa oleh rasulnya itu. Dan ini tertera dalam kitab-kitab, di antaranya hadis Sahih Bukhari volume 4 halaman 168. Jabir berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada 12 pemimpin dan khalifah. Kemudian beliau menambahkan sesuatu yang tidak bisa kudengar. Ayahku berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semuanya dari golongan Quraisy. Nah, ternyata hadis Rasulullah yang mengenai kekhalifahan atau kepemimpinan setelah beliau tiada untuk mengemban amanahnya dari Rasulullah dari zaman ke zaman. Artinya ini kita ini hidup di zaman akhir, yaitu Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kepemimpinan yang disampaikan oleh Rasulullah di antara 12 manusia ini akan memenuhi bumi ini sampai kiamat tiba. Dan ini tertera dalam kitab-kitab. Misalnya, lihat kitab Al-Hakam. Lihat juga Sahih Muslim. Kitab Al-Imarah, juga Sunan An-Turmudi, kitab Al-Fitan, juga Sunan Abi Dawud, kitab Al-Mahdi, juga Musnad Ahmad, Musnad Al-Baisyirin, dan masih banyak sekali. Itu semuanya memang sudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap masa tidak akan lengah dari atau tidak akan kosong dari kepemimpinan. Nah, itulah nama-namanya wakil-wakil para rasul itu. Oh, terima kasih. Berarti kesimpulannya, kami sebagai umat ini harus mengikuti para wakil Rasulullah itu ya. Karena wakil Rasul itu kan dari zaman ke zaman, artinya kehidupan ini tidak kosong dari seorang pemimpin. Ya, terima kasih atas keterangannya Mbah Tung. Ya, kalau misalnya kita netral saja untuk mengkaji sebuah pengetahuan, ini nanti kita akan mendapatkan hasil yang gemilang. Karena mau tidak mau kita ini pasti sebagai manusia dituntut untuk mencari ilmu. Nah, di antaranya kita ini sebagai manusia ya harus giat, harus tekun. Yang tadi yang kami sampaikan nama-nama itu tertera dalam kitab-kitab. Nama-nama itu, wasi-wasi itu. Nah, bagaimana para yang terkenal itu kan ada 4 imam ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal kan. Nah, misalnya ada syair-syair Imam Syafi'i radhiyallahu an. Imam Syafi'i menulis syair begini bunyinya. Dan ketika aku saksikan manusia terseret oleh derasnya aliran-aliran mereka dalam lautan kesesatan dan kebodohan, maka demi Allah aku berlayar di atas bahtera keselamatan, yaitu Ahlul Bait Nabi Al-Mustafa, penutup para Rasul. Dan aku pegang erat-erat tali Allah, yaitu mencintai mereka, sebagaimana kita telah diperintah agar berpegang teguh dengan tali itu. Apabila umat telah berpecah belah menjadi lebih dari 70 golongan, seperti yang disampaikan dalam sahihnya hadis Nabi, dan dari 70 itu tiada yang selamat melainkan satu golongan saja, maka katakan kepadaku, wahai orang-orang yang berakal,
apakah keluarga suci Nabi Muhammad termasuk yang celaka, ataukah mereka termasuk yang selamat? Katakan kepadaku. Jika kamu katakan bahwa merekalah satu dari 70 yang selamat, maka pendapat tentangnya hanya satu. Aku rela bahwa mereka yang telah diselamatkan ini akan menjadi imamku, dan bayanganku akan selalu mengikuti bayang-bayang mereka. Aku rela menjadikan Sayyidina Ali dan keturunannya sebagai para imam, dan terserah Anda menjadikan yang lain. Ini syairnya Imam Syafi'i radhiyallahu an. Dan Imam Syafi'i ini tentunya orang yang berpengetahuan, orang yang alim. Dia terkenal ahli hadis. Juga dia menjadi rujukan kebanyakan para umat ini kan, dijadikan madhab, jadi madhab Syafi'i. Dan kalau kita misalnya mau sedikit membedah biografi Imam Syafi'i, itu beliau sangat mencintai sekali kepada Ahlul Bait Nabi itu, yang menjadi pemandu untuk umatnya, memikul beban dari syariat Rasulullah itu setelah Rasulullah tiada. Nah, semoga ini kan bisa dipahami ya. Nah, sekarang tinggal kita ini mau berpikir secara positif atau negatif. Karena setiap individu manusia itu dituntut di hadapan Tuhannya, dituntut apa? Bertanggung jawab dalam kehidupan ini, yaitulah mengikuti contoh-contoh manusia-manusia yang telah disediakan dari Tuhannya itu. Nah, itu sebagai contoh yang harus diikuti dari Rasulullah sampai wakil-wakilnya, dan wakil-wakil itu telah diterangkan oleh Rasulullah SAW bahwa umat ini kan tidak dikehendaki simpang siur, tidak dikehendaki bercerai-berai, harus bersatu padu, sejalan, kan begitu. Sejalan, bersatu padu untuk apa? Untuk menuju cahaya ilahi. Lah itu tetap butuh panduan, katakan atau seorang imam. Lah imam itu ya ditunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada rasul-rasul itu. Lah kita ini rasulnya kan Nabi Muhammad. Lah wakil-wakilnya ya sudah diterangkan oleh beliau. Maka umat ini tidak boleh bercerai-berai, tidak boleh. Nah, tetapi karena kehebatan, kedahsyatan kehidupan ini tidak manusia itu tidak artinya tidak bisa disatukan apapun yang terjadi, karena itu sudah menjadi hukum alam. Maka kita ini yang telah mengetahui, telah mengkaji tentang siapakah pemimpin-pemimpin setelah Rasulullah itu, kami telah menjabarkan semuanya. Nah, insya Allah untuk panduan dalam kehidupan kita ini. Dan masa-masa sekarang ini dikatakan masa-masa yang terakhir. Dan Rasulullah telah bersabda bahwa wasiku atau wakilku yang terakhir itu yang akan menjelang hari akhir, hari kiamat, artinya itu namanya seperti aku. Itu Muhammad, gelarnya Al-Mahdi. Nah sekarang ini Al-Mahdi menjadi sengketa atau perdebatan dari kaum muslimin sendiri. Ada yang mengatakan sudah lahir, ada yang mengatakan belum lahir, ada yang mengatakan Al-Mahdi itu ya para ulama itu. Ya itu terserah. Karena pemikiran itu manusia itu berbeda-beda. Nah, sekiranya telah mengetahui bahwa Muhammad Al-Mahdi itu adalah wakil Rasulullah yang terakhir, maka kami ini tetap berkeyakinan penuh, akan berpegang. Ya nanti akan ada yang bertanya, di manakah dia sekarang? Kalau sudah lahir, bisakah kami bertemu? Ya ada begitu, itu wajar saja pertanyaan. Ya, tinggal yang menjabarkan nanti bagaimana. Kebenaran akan muncul ketika pengetahuan itu nanti kita kupas. Begitu obrolan kali ini. Ya, terima kasih. Nanti bisa dicek di kitab-kitab yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.